Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, di sini kami akan menjelaskan tutorial atau petunjuk penggunaan e-learning IVAS ya, atau Interactive Learning for Arabic Student. E-learning yang kami susun sebagai platform pembelajaran online untuk calon mahasiswa yang akan melanjutkan studi ke Timur Tengah. Jadi untuk bisa mengakses e-learning, silakan bisa mengetik sebuah alamat ya, alamat di web browser yang digunakan, bisa menggunakan Mozilla Firefox atau mungkin Google Chrome ya. Di sini kami contohkan menggunakan Google Chrome. Silakan bisa mengetik alamat ifas arabic.com ya di bar alamat ya, di bar yang bisa mengisikan alamat di atas ini silakan bisa ditulis www.ifasarabic.com ya. Kemudian bisa diklik enter atau bisa bisa diklik enter gitu ya. Kemudian akan muncul alamat seperti ini. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari Learning IVAS ya. Di sini ada profil sederhana, kemudian ada course atau kelas yang ditawarkan. Ya, ini jaringannya yang kurang bagus ini. Nah, ini ya, akan muncul semua gambarnya di sini. Nah, untuk bisa memulai ya, ini bisa diperhatikan ada juga sebelum memulai ada juga pilihan bahasa. Nah, di sini bisa memilih ya antara bahasa Indonesia, Inggris atau Arab. Silakan sesuaikan dengan bahasa yang sering digunakan oleh teman-teman ya. Yang pertama, di sini kita akan menggunakan bahasa Indonesia saja. Nah, di pojok kanan ini ada tulisan masuk ya. Silakan bisa diklik masuk seperti ini. Nah, nanti kita akan diarahkan kepada halaman login ya. Atau kita juga bisa mengklik mulai sekarang ini ya, sama saja. Ketika kita mengklik mulai sekarang, maka juga akan diarahkan ke halaman login. Nah, silahkan login menggunakan username ya atau nama pengguna ya, username silahkan. Di sini saya sudah menyimpan nama username, kemudian passwordnya juga. Kemudian bisa klik masuk atau enter. Nah, di sini kita akan sudah masuk ke e-learning. Nah, untuk menggunakan e-learning ini sangat mudah sebenarnya. Pertama, kita bisa perhatikan di sini ada menu ya, menu beranda. Nah, beranda kita klik ya, berisi tentang seperti halaman awal ya, halaman awal yang menyediakan informasi tentang profil singkat, kemudian ada kursus yang bisa diikuti ya. Nah, kemudian ada dashboard. Dashboard ini merupakan halaman awal ya, halaman awal yang berisi tentang kursus yang baru saja diakses. Kemudian lini masa ini aktivitas yang harus dikerjakan ya, atau tugas-tugasnya. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa ikon ya. Ada ikon notifikasi, kemudian juga ada ikon chat, kemudian ada profil dan mode edit. Nah, mode edit ini penting untuk diaktifkan bagi seorang guru ya, bagi seorang guru ataupun admin, nah, sehingga nanti dia bisa mengedit menu-menu yang ada di e-learning seperti ini. Untuk siswa saya tidak perlu ya, untuk siswa tidak perlu diaktifkan, atau kalaupun diaktifkan juga tidak banyak ya, tidak banyak yang bisa diedit oleh siswa. Oke. Kemudian bagaimana untuk mengakses e-learning? Ya, mengakses e-learning ini bisa masuk di kursusku. Diklik menu kursusku, nanti akan tersedia banyak kursus yang bisa diikuti ya, bisa diikuti. Nah, pertama kita mungkin bisa mencontohkan kita mau belajar nahwu misalkan ya. Nah, ini ada nahwu. Kita klik saja gambarnya ya. Selain mengklik gambarnya juga kita bisa mengklik judulnya. Nah, kalau sudah diklik akan muncul seperti ini ya. Di sini ada petunjuk pembelajaran ya. Kita bisa klik saja. Nah, di dalam petunjuk pembelajaran ini akan berisi tentang arahan ya, yang bisa
dikerjakan oleh siswa untuk belajar nahwu secara mandiri ya bersama teman-temannya, yang tentunya juga akan dibimbing oleh ustadz, ustadzah seperti itu ya, atau guru. Nah, di sini ada petunjuk belajar, sekarang diikuti saja ya. Untuk bisa membaca materi dengan jelas, ini juga klik saja langsung ada pengantar memahami nahwu misalkan ya. Kemudian ada bab kedua, ada pengertian, pembagian dan tanda i'rab. Nah, ini ada video. Nah, silakan di scroll saja ke bawah untuk membaca materi. Nah, nanti di dalam materi juga akan tersedia video ya. Nah, kalau fi'il atau verb diklik seperti ini atau play, kata kerja dalam bahasa Indonesia. videonya Contohnya, akan memutar. jalasa Di sini yajlisu ada ijlis. Jalasa mengatur sudah duduk, kecepatan, kemudian yajlisu ketika sedang memang duduk, kurang besar ijlis bisa duduklah. dibesarkan seperti Nah, itu. ketiga kata Kita ini bisa mengganti termasuk bab yang lain, fi'il misalkan di karena sini kita ganti bab mu'rab. Ya, di sini juga sama. Di bawah ada video. Video silakan diklik saja seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga berlaku di Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan kita mau belajar kursus yang lain, sorof misalkan ya, sorof kita bisa. Nah, di sini ada banyak ya, misalkan ada pembagian fiil, ini ada materi pembelajarannya. Nah, bisa langsung dibaca materi pembelajarannya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini bisa diklik di gambar seperti ini, dia akan bergerak, atau di pojok kiri ya, di sini juga ada. Nah, untuk mengakses video silahkan diklik video pembelajaran di sini. Nah, ini juga tinggal klik seperti ini. Oke, untuk akses materi ya. Kemudian untuk unduh materi juga sangat mudah. Di atas ini ada unduh materi, silahkan bisa diklik saja. Misalkan unduh materi sorof seperti ini, nanti dia akan mengunduh secara otomatis materi yang ada di e-learning ya. Kemudian di ini ada materi tambahan, diklik. Mengklik materi ini akan otomatis mengunduh materi seperti itu ya. Oke, itu untuk akses learning di bagian materi ya. Selanjutnya bagaimana caranya mengerjakan tugas atau mungkin mengerjakan soal ya. Nah, di e-learning ini akan banyak sekali latihan. Di sini ada latihan akhir, ujian akhir, latihan harian, latihan mingguan. Ini sama saja cara mengerjakannya. Kita ambil salah satu contoh saja, misalkan latihan harian ya. Ini latihan harian tadi saya sudah mengerjakan latihan harian 1 ya. Ini ya. Nah, ini sudah saya kerjakan, ini akan seperti ini ya tampilannya. Nah, misalkan kita mengerjakan soal harian 2 ya. Harian 2 kita belum mengerjakan. Nah, ini tinggal klik saja. Klik di bagian kiri ini soal harian kedua, kemudian ketika sudah siap kerjakan kuis. Nah, di sini akan muncul kuis. Nah, ini judulnya, kemudian ini kuisnya. Ya, kuisnya. Ini misalkan al-af'al at-taliyah kulluha shahihah ma'adal fi'l. Nah, ini ada pilihannya alif, ba, jim, dal. Silahkan dipilih mana yang menurut Anda benar. Misalkan kita pilih jawaban A ya. A, seperti itu. Nah, kita bisa klik halaman selanjutnya. Nah, ini jika nomornya hilang, klik aja di sini. Buka Lajibok. Nah, ini akan muncul navigasi kuis. Nah, selain bisa mengklik halaman selanjutnya, kita bisa mengklik navigasi kuis yang ada di kanan ini ya. Misalkan kita langsung nomor 16. Ini bisa ya. Begitu. Sehingga ketika kita nomor 2 susah, langsung lanjut nomor 3 bisa, lanjut nomor 4 bisa, dan soal yang sudah dijawab dia akan berubah warnanya menjadi hitam. Ya, soal yang belum dijawab dia akan tetap putih seperti ini ya. Misalkan kita kerjakan semuanya, ini saya ngawur saja ya. Misalkan kita ngerjakan dari nomor 2 kita jawab A, kemudian nomor 3 kita jawab C, bisa halaman selanjutnya juga bisa ya. Pakai halaman selanjutnya juga bisa. Kemudian ini nomor 5 kita ngawur saja, nanti kita bayangkan sudah dikerjakan semua ya, sudah dikerjakan semua, maka kita bisa klik langsung selesaikan kuis di sini ya. Bisa juga di nomor 20 ini.
selesaikan kuis. Jadi selesaikan kuis ini ada 2 di sini, kemudian juga di sini di nomor 20 ya. Misalkan kita selesaikan. Nah, dia akan bertanya atau merekap. Ini rekapannya yang sudah dijawab dan yang belum. Kalau mengetahui belum dijawab seperti ini bisa kembali ke mengerjakan kembali. Nah, kalau sudah yakin dan sudah terjawab semua, kita bisa klik kirim semua dan selesai. Ya, misalkan kita ini sudah terjawab semua ya. Kita kirim saja. Nah, soal tanpa jawaban ada 13 karena belum ya. Oke, kita kembali saja. Seperti ini. Karena ternyata masih ada yang belum dijawab. Nah, maka sistem dia akan menanyakan. Ada 13 soal yang belum dijawab, maka kita akan bisa kembali mengerjakan. Oke, kita kerjakan full. Ini kita kerjakan ngawur aja dulu. Oke, ini semuanya sudah. Kemudian nomor 11, nomor 12. Oke, ini ngawur aja ya. Oke, silahkan semuanya. Ini tanpa saya baca soalnya ya. Coba nanti kita akan lihat bagaimana hasil pengerjaan soal kita tanpa membaca seperti itu. Sekaligus membuktikan apakah nanti jawaban yang benar akan terbaca benar, yang salah terbaca salah. Nah, ini sudah semuanya, kita selesaikan kuis saja. Nah, ini ya, semuanya sudah tersimpan, maka kita akan klik kirim dan selesai. Kirim dan selesai lagi. Nah, di sini langsung ada perekapan jawaban kita ya teman-teman ya. Di sini ada nilai 25 dari 100. Berarti kita hanya dapat nilai 25 ya. Nilai 25. Kita dapat 25. Berarti dari 20 soal hanya benar 5 ya. Hanya benar ya 5 seperti itu. Nomor mana saja yang benar? Nah, kita bisa melihat navigasi kuis. Bagi nomor yang berwarna hijau ini artinya benar, yang merah ini artinya salah. Misalkan nomor 1 salah ya. Ini kita jawab A, ternyata yang benar itu adalah B. Nah, di sini sudah ada keterangannya seperti ini. Nah, ini untuk mengerjakan kuis ya, atau soal seperti itu. Kemudian untuk yang lainnya, yang penting juga ini ada notifikasi, kemudian ada ini ya, ada percakapan atau grup atau kolom diskusi. Ini bisa kita gunakan untuk bertanya kepada Ustadz langsung atau bertanya kepada teman-teman. Nah, ya, di sini ada grup yang bisa dimanfaatkan. Ini misalkan ada pertanyaan, mohon maaf Ustadz, izin bertanya, kami masih belum paham tentang bedanya isim fi'il dan fi'il. Nah, perbedaan isim fi'il dan fi'il ini langsung bisa dijawab oleh Ustadznya ya, atau dijawab juga oleh teman yang lain karena ini bersifat grup. Atau ketika malu bertanya secara grup, ini bisa bertanya secara privat ya, artinya bertanya secara langsung. Di sini ada kontak, ini bisa permintaan ya, kemudian bisa save juga dari grup. Misalkan dari grup ini ada anggota ya, banyak peserta. Nah, ini bisa kita save sebagai teman atau langsung chat seperti itu. Misalkan kita chat ke Anjani, hai Anjani, saya tidak paham pelajaran, bisakah belajar bareng? Nah, ini nanti pesan ini akan muncul juga di akunnya Anjani seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah penting lagi adalah bagaimana caranya kita mengakses informasi tambahan. Jadi di dalam e-learning ini ada salah satu kursus yang isinya adalah informasi terkait dengan pendaftaran dan beasiswa di kampus Timur Tengah ya. Nah, ini kita sudah golongkan, ada informasi kuliah di Mesir, Maroko, Yaman, Pakistan, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Sudan, dan Uni Emirat Arab. Misalkan kita mau informasi terkait
dengan pendaftaran beasiswa di Saudi Arabia ya, atau Universitas di Arabia. Ini ada banyak sekali, ada informasi mahasiswa internasional di seluruh Saudi misalkan ya. Ini yang masih dibuka ya ini. Nah, ini bisa kita cek, langsung dibaca. Nah, kemudian di dalam di dalam keterangan ini juga ada link-link. Ini ya, link-link yang langsung mengarah kepada web resmi Studi in Saudi. Nah, seperti ini. Nah, ini link-link ini penting untuk diperhatikan. Ya. Kemudian juga ada video tutorialnya di bawah, langsung bisa kita apply. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan ini Baik teman-teman semuanya, beasiswa S2 Qasim University misalkan. Nah, di sini juga tersedia link penting ini yang bisa kita klik, yang langsung mengarah kepada web kampus. Atau misalkan di sini ada link statement of purpose. Ini contoh statement of purpose. Nah, ketika link ini diklik, maka dia akan muncul ke blog atau web yang membahas tentang statement of purpose gitu ya. Jadi sudah sangat bagus sekali, silakan dimanfaatkan. Oke, sekian tutorial menggunakan e-learning ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menggunakan e-learning. Dan setelah menggunakan e-learning, jangan lupa untuk logout ya, supaya data kita di e-learning tidak disalahgunakan oleh orang lain. Nah, cara logoutnya sangat mudah ya. Jadi tinggal klik saja profil atau kolom yang seperti foto ini ya. Sebenarnya ini foto, kalau mau diganti foto juga bisa. Nah, ini tinggal klik keluar. Maka kita akan diarahkan ke halaman awal seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika ada hal-hal yang belum paham dan hendak ditanyakan, silahkan hubungi saja admin atau langsung di chat diskusi e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.